Oke, pada video kali ini saya mewakili kelompok 4 akan mempraktikkan cara instalasi Kali Linux di VirtualBox. Pertama-tama kita akan mendownload file yang dibutuhkan. Saja file yang dibutuhkan pertama adalah file instalasi dari Kali Linux-nya. Di sini kita kunjungi website kali.org. Di sini begini tampilannya, kita langsung klik download. Nah, di sini lihat dari yang paling sering digunakan yaitu ada dua ya, yaitu installer image dan juga virtual machines. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan keduanya. Tapi untuk lebih mempermudah, kita akan menggunakan bagian virtual machine-nya. Bedanya dengan installer image, virtual machine itu dia bisa langsung pakai. Jadi kita download, terus kita import di VirtualBox-nya, kita bisa langsung pakai. Sedangkan kalau installer image, kita harus menginstalasi dulu Kali Linux-nya, baru kita bisa gunakan. Oke, karena kita menggunakan virtual machines, kita klik yang ini. Oke, ke bawah di sini ada dua pilihan ya, menggunakan VMware dan juga menggunakan VirtualBox. Di sini karena kita menggunakan VirtualBox, kita klik yang bagian ini. Oke, di sini sudah memproses ya bagian downloadnya. Di sini filenya ekstensinya yaitu 7z dan filenya berjumlah 2,5 GB, lumayan besar ya. Tapi di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan cancel saja. Dan yang selanjutnya kita juga perlu namanya VirtualBox di sini. Di sini kalian tinggal klik website VirtualBox-nya. Ke virtualbox.org/wiki/downloads. Di sini ini bagi yang pengguna Windows, Mac OS dan Linux bisa disesuaikan ya. Di sini. Oke. Kita lanjut ke bagian file ISO-nya tadi. Di sini tadi ya, file Kali Linux-nya yaitu namanya Kali Linux 2022.3 VirtualBox AMD64.7z. Sini kita klik. Oh ya, di sini saya menggunakan Linux, jadi bisa disesuaikan ya archive manajernya. Bagi di Windows mungkin bisa menggunakan WinRAR dan atau 7-zip ya. Sini dilihat foldernya, di dalamnya yaitu size-nya 12,4 GB, yang di dalamnya itu terdapat dua buah Kali Linux yang ada VirtualBox dan juga ada VDI. Nanti kita akan mengimport bagian VDI-nya. Oke, jangan lupa nanti ini diekstrak dahulu supaya nanti jadi seperti ini. Di dalamnya ada dua file ya, ada yang .vbox dan ada yang .vdi. Oke, karena semua sudah ada di mesin kita, sekarang kita bisa buka VirtualBox-nya. Oke, ini sudah masuk VirtualBox-nya. Kita akan melakukan import file Kali Linux yang sudah kita download. Di sini kita bisa klik add di sini. Terus kita arahkan ke folder Kali Linux 2022.3 dan kita klik yang bagian .vbox-nya ini. Oke, di sini sudah terimport ya bagian Kali Linux-nya. Sebelum kita masuk ke Linux-nya, kita mungkin bisa melihat-lihat bagian settings di sini untuk melihat pengaturan dari default yang diberikan Kali Linux-nya. Oke, di sini mungkin kita bisa ganti dari bagian memori ya. Ini karena RAM saya cuma 4096 dan di sini rekomendasinya di sini yang bagian hijaunya hanya 1600-an, mungkin saya akan menggunakan 1600 MB.
Bagi kalian yang RAM-nya 8 GB atau mungkin 16, mungkin bisa bisa sama saja, mungkin 2 GB atau mungkin 4 GB, mungkin kalau yang ingin lebih performanya lebih bagus. Untuk bagian prosesornya di sini kita pakai 2 CPU. Oke, displaynya menggunakan 128 MB video memorinya. Oke, mungkin yang penting lagi di bagian networknya di sini kita pakai NAT saja. Mungkin ini bisa disesuaikan ya. Mungkin karena awalan mungkin saya pakai NAT saja. Oke, mungkin itu saja sih di bagian settingsnya. Oke, kalau sudah kita bisa klik start di sini untuk menjalankan Kali Linuxnya. Oke, ini sudah masuk ke grup bootloadernya. Di sini kita bisa nunggu bootingnya atau klik enter. Oke, di sini Kali Linux sudah masuk tahap booting ya. Di sini. Oke, dan inilah tampilan login dari Kali Linux ya. Di sini kalau kita lihat di description-nya di sini. Di sini username-nya Kali, password-nya juga Kali. Kita gunakan saja username-nya Kali, password-nya Kali. Oke, proses login selesai dan beginilah tampilan dari desktop dari Kali Linux. Di sini kalau saya lihat-lihat di sini Kali Linuxnya menggunakan desktop environment XSpace ya, atau XFCE di sini. Di sini kalau kita lihat dulu sebentar OS-nya, yaitu kita bisa menggunakan command cat /etc os release di sini. Sini makin Kali versionnya 2022.3 dengan codename Kali rolling di sini. Oke, di sini instalasi import Kali Linux di VirtualBox sudah selesai ya. Mungkin kalau kita lihat di bagian uh, VirtualBox GUIS Edition di sini, ini sangat membantu nih VirtualBox GUIS Edition di sini untuk kegunaan Linux di VirtualBox ya. Jadi kita bisa drag and drop file atau bisa menyesuaikan display contohnya. Di sini cara default sebenarnya sudah terinstall ya. Kalau kita cek
di menggunakan repositorinya. Kalau kita install VirtualBox GES X11 namanya, VirtualBox. Sini passwordnya pakai kali. Nah, bisa dilihat VirtualBox GES X11 sudah terinstall. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan dari layar ya. Dan kalau misalnya kita, nah di sini kalau kita melakukan perbesar layar, maka secara otomatis VirtualBox akan meresolusikannya sesuai dengan layar yang kita atur. Dan satu lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, meskipun opsional ya. Jadi secara default di sini bahwa Kali Linux ini menggunakan repositori yang yaitu lewat kali.cs nctu.edu.tw ya. Jadi di sini bisa dilihat kecepatannya itu cuma 142 kilobyte per second. Jadi sangat lambat ya. Jadi untuk mengganti repositorinya ini, kita bisa edit file bernama cctc. Sebentar, ini perlu permission yang lebih tinggi, yaitu root. Kita bisa menggunakan sudo. Saya bisa mengedit namanya cctc apt sources.list ya. Di sini saya menggunakan text editor bernama Vim. Nah, di sini kita lihat ini sebenarnya menggunakan default dari kalinya ya, yaitu http kali.org.kali rolling ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari mirror listnya dari Kali Linux, di sini ada dua mirror yang handle country kita, yaitu Indonesia ya. Di sini yang tadi ya, kali cs jtu.edu.tw, dan satu lagi nih kita akan menggunakan yang ini ya, kali.download. Jadi caranya kita tinggal ubah saja kali yang ini menjadi kali.download. Oke, kita save. Sini kita jalankan lagi sudo apt update-nya untuk melihat perbedaan kecepatannya. Nah, bisa dilihat ya kecepatannya sangat jauh ya. Di sini bisa dapat 1 Mbps, 1 Mbps. Di sini cuma 149 kilobyte per second. Nah, ini kegunaannya ini sebenarnya nggak opsional sih. Ini misalnya kalau emang mau install aplikasi, bisa pengen lebih cepat, bisa pakai repository ini. Oke, jadi cukup sekian ya instalasi Kali Linux di VirtualBox-nya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.